Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi teorema Pitagoras di part kedua. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis segitiga di dalam teorema Pitagoras. Jadi yang harus kita pelajari di dalam jenis-jenis di dalam teorema Pitagoras adalah jenis-jenis segitiga, siku-siku, lancip, dan tumpul. Jadi di dalam teorema Pitagoras ini yang kita akan pelajari adalah segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul. Untuk menentukan jenis segitiga, kita harus mengetahui rumus Pitagoras. Pertemuan kemarin, pembahasan terakhir, kita sudah mengetahui rumus Pitagoras. Untuk mengetahui apakah dia segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul, kita lihat berikut ini. Pada segitiga ABC yang panjang sisinya A, B, dan C dengan sisi C terpanjang, maka berlaku jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga ABC disebut segitiga siku-siku. Jika C pangkat 2 lebih kecil dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga ABC tersebut merupakan segitiga lancip. Jika C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Jadi anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan kalau dia sama dengan, kalau dia lebih kecil dan dia lebih besar, segitiga apa yang terjadi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita pelajari soal berikut ini. Contoh soal. Tentukan jenis segitiga apakah siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, sekarang di dalam gambar ini, ada gambar ini, kita tidak tahu apakah dia segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Karena tidak ada simbol siku-siku dan lain sebagainya. Untuk mengetahui apakah dia siku-siku, lancip, atau tumpul, kita perhatikan berikut ini. Nah, sekarang kita lihat sisi yang terpanjang adalah 13. Baru yang paling pendek adalah 5 dan yang kedua adalah 12. Nah, caranya bagaimana supaya kita tahu siku-siku atau tidak? Kita lihat. C pangkat 2, apakah nanti dia sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar? Kita tidak tahu. Kita masuk. Di sini saya tulis A, di sini adalah B, di sini C. Maka saya masukkan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2, 13 pangkat 2, titik-titik 5 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu 169, titik-titik 25 ditambah 144. Apakah 25 tambah 144 ini sama dengan 169? Oh, ternyata sama. Berarti segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Maka siku-sikunya di sini. Oke, dipahami? Mudah kan? Mudah kalau kita mau belajar dan berusaha. Yang berikut, yang kedua. Tentukan jenis segitiga apakah? Apakah dia siku-siku, lancip, dan tumpul. Sekarang secara yang sama. Ini adalah C, ini adalah B, dan ini adalah A. Maka C pangkat 2, titik-titik, A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Maka C itu adalah 18 pangkat 2, A-nya 8 pangkat 2, dan B adalah 15 pangkat 2. Maka 18 itu pangkat 2 324, dan 8 adalah 64 ditambah 225. 64 tambah 225 itu adalah 289. 324. Mana yang lebih besar? Berarti jawabannya adalah lebih besar. 324 lebih besar dari 289. Sehingga ini adalah segitiga
tumpul. Karena C lebih besar dari jumlah A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Lanjut. Kita akan bahas tentang triple Pythagoras. Di dalam triple Pythagoras merupakan bilangan bulat positif. Kita harus tandai bilangan bulat positif. Yang kuadrat bilangan terbesarnya, mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Untuk mengetahui apakah dia triple Pythagoras, perhatikan contoh berikut. Selidikilah apakah di antara bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras atau bukan. Jadi, triple Pythagoras tadi dikatakan bahwa bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Artinya apa? Saya jelaskan. 10, 24, 26 itu adalah sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang bilangan bulat positif yang terpanjang jikalau saya tambahkan dengan sisi yang lainnya akan sama dengan sisi yang terpanjang. Itu maksudnya. Berarti kita lihat, anggap ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, sekarang kita lihat A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita lihat apakah dia hasilnya nanti C pangkat 2 atau bagaimana. Sekarang 10 pangkat 2 ditambah dengan 24 pangkat 2, 26 pangkat 2. 100 ditambah 576 sama dengan 676. Ini adalah 676. Sekarang apakah kiri dengan kanan sama? Sama. Maka angka ini adalah triple Pythagoras. Maka triple Pythagoras. Bagian B. Kita lihat bagian B. 5, 12, 15. Saya anggap ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Maka A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, apakah jadinya C pangkat 2? A 5 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2, apakah hasilnya sama dengan 15 pangkat 2? 25 ditambah dengan 144, hasilnya itu 225. 25 tambah 144, 169, 225. Antara kiri dengan kanan tidak sama. Maka ini bukan triple Pythagoras. Oke? Dipahami sejauh ini? Oke, baik. Kalau dipahami, kita lanjut. Ini adalah latihan soal. Tentukan nilai X pada gambar di samping. Terus berikut. Nomor 2. Apakah di antara bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras atau bukan? Latihan soal ada 2 nomor. Nomor 1 ada 3 bagian A, B, dan C. Dan nomor 2 ada 2 nomor. Triple Pythagoras atau bukan. Silakan dikerjakan, kumpul di Google Classroom, jaga kesehatan, tetap semangat, dan terima kasih.